Selamat siang teman-teman. Saatnya kita akan membuat peta dengan menggunakan aplikasi yang memang khusus untuk pemetaan ya. Ada beberapa aplikasi yang digunakan. Ada contohnya Quantum GIS, ArcGIS dan lain sebagainya. Ini kita pakai saja ArcGIS ya. Kita pakai ArcGIS dan kita coba untuk membuat peta wilayah kerja puskesmas tertentu ya. Kita buka aplikasinya seperti ini ya. Ini kita hapus dulu ya. Ketika dibuka aplikasinya akan tampil seperti ini. Kita membutuhkan data shape yang bisa di-download di web ya, di Indonesia Geospasial. Nanti tentang bagaimana cara downloadnya kita bisa bahas belakangan. Anggap kita sudah mendownload sebuah data shape dari Geospasial. Kita langsung memulai dengan menambahkan ini, kita klik ini, kemudian kita cari data kita. Data kita ada di sini, Geospasi SHP Indonesia Desa ya. Kita ambil saja data Indo Desa Region Shape ini, kita add ya. Ini adalah Indonesia. Kita mau mengambil wilayah kerja kecamatan atau puskesmas tertentu. Caranya adalah dengan melakukan klik di ini ada analisis tool, ini kita klik ya, akan muncul select ya. Klik select. Di sini kita memilih namanya Indonesia Region, ini biarkan ya, klik Indonesia Region peta di gini. Ini adalah yang kedua, ini output fitur class, feature class. Ini adalah nanti file outputnya akan disimpan di mana. Kita tinggal browse saja untuk menempatkannya. Kita kasih nama misalkan peta percobaan asal ya, peta percobaan asal. Kemudian kita klik save. Kemudian expression opsionalnya kita klik di sini ya. Kita mau mengambil pemburu kamu. Kita mau mengambil desa ya. Desa. Kemudian caranya adalah setelah nama desa, kemudian kita klik ini sama dengan ya, setelah sama dengan desa apa yang kita mau ambil, klik get unique value. Ya, ini datanya tadi kita mengambilnya di Indonesia, dia terlalu lama. Nanti kita ulang saja, kita rubah dengan pakai peta shape-nya kecamatan Takeran. Wih, banyak sekali. Ini kita bisa milihnya pusing, maka kita ulang saja, kita ganti petanya ya. Kita ganti petanya, kita buka ini, kita hapus dulu saja, hapus. Kita klik kanan, remove. Kita ambil data peta Indo Desa Region Takeran. Nih yang sudah punyanya Takeran ya, add. Ini adalah peta punyanya Takeran, tetapi Takeran yang lama, di mana jumlah desanya sebelum pemekaran jadi masih banyak. Kita mau mengambil beberapa desa saja sesuai yang sekarang, karena tidak semua desa ini sekarang menjadi wilayah puskesmas Takeran atau kecamatan Takeran. Cara mengambilnya adalah kita klik analisis tool ini, kemudian ekstrak, kemudian ambil select ya. Select ini kita klik di tanda panah bawah, klik Indo Desa Region, kita tempatkan filenya. Kita bisa menggantikan file yang ada, bisa juga langsung ketik di situ apa namanya ya. Ini kita coba saja pakai apa tadi, petan jajal tadi. Bikin baru saja.
kita bikin baru di folder YouTuber dengan nama peta Mas Huda. Ini biar gampang nyarinya, save ya. Kemudian expression ini yang penting perlu detail karena ini yang akan menentukan kebenaran dari peta kita ya. Data wilayah yang kita ambil tidak boleh salah, maka cermati satu-satu. Langkah utamanya atau prioritasnya adalah ketika kita klik data SQL ini, maka kita diminta untuk memasukkan baris-baris bahasa pemrograman dengan urutan adalah wilayah apa yang akan kita ambil ya. Misalkan kita pilih desa, double klik desa, terus ikuti sama dengan, baru tentukan nama desa mana yang pertama dengan melakukan klik di get unique value ini ya. Kemudian kita pilih desa-desa dari nama desa yang sudah ada, misalkan pertama desa Duyung, double klik. Nah, kemudian kita menambahkan desa lainnya dengan mengeklik or ini, maksudnya atau ya. Kita klik or, kemudian klik lagi desa, double klik, kemudian klik sama dengan, kemudian klik get unique value, kemudian klik desa yang lain. Nah, kurang garing, bukan, ini jomblang, double klik ya. Begitu seterusnya diulang sampai semua desa wilayah kerja kita terpilih ya. Ini setelah ini desa yang ketiga, or desa sama dengan get unique value ke Purjo, kemudian or lagi desa sama dengan get unique value Kerang, or desa sama dengan get unique value habis Kerang, Kerek. Ini kita periksa dulu, Duyung, Jomblang, Kepurjo, Kerang, Duyung, Jomblang, Kepurjo, Kerang, Kerek. Sekarang ya double klik or lagi desa sama dengan get unique value, setelah Kerek geser ke bawah Kiringan, kemudian or lagi desa sama dengan get unique value, setelah Kiringan Kuwonharjo, kemudian or desa. Kalau salah seperti ini ya, kita bisa hapus dengan backspace karena setelah or harusnya adalah desa ya. Or desa sama dengan get unique value desa selanjutnya setelah Kuwonharjo, Madigondo, double klik or lagi. Setelah or desa, ini urutannya akan beruntun seperti itu, jadi terus menerus dan harus betul-betul salah. Nanti kalau harus betul-betul benar, kalau ada sesuatu karakter yang tidak benar maka nanti hasilnya tidak akan berjalan dengan sempurna ya. Setelah desa jangan lupa sama dengan, baru get unique value, pilih desa selanjutnya setelah Madigondo. Nah, ini Unturanadi bukan, Petungrejo bukan, Purworejo bukan, Semen bukan, Simbatan bukan, Takeran ya. Setelah Takeran kemudian or desa sama dengan get unique value, setelah Takeran Tawangrejo ya, or lagi desa, double klik sama dengan, jangan lupa get unique value, setelah Tawangrejo Waduk desa terakhir. Oke, setelah selesai kita tinggal klik OK, maka peta ini akan disiapkan sesuai desa yang kita tentukan. Setelah klik OK akan tampil seperti ini dengan baris-baris desa tampil di sebelah kode SQL ini. Maka kita tinggal klik OK lagi ya. Terlihat bahwa terjadi perubahan warna ya, perubahan warna
desa-desa yang tadi kita pilih, tetapi ini belum dipotong. Kita tinggal klik close ya. Nah, kemudian kita tinggal hapus saja data yang tadi sementara kita gunakan untuk memilih beberapa desa. Kita klik kanan, klik remove, maka jadilah peta kita sebagai peta potongan kita ya. Ini peta potongan kita, kemudian tinggal simpan saja ya. Ini simpannya taruh di mana ya? Simpan di D saja contohnya, D. Simpan di tempat yang aman, bebas banjir dan tidak tergusur supaya tidak hilang. Mana tadi tempatnya? Oh, di sini aja, biar di luar saja. Kita kasih nama. Oh, apa ya? Nama peta Mashuda 2. Peta Mashuda 2. Kita simpan. Oke. Sekarang kita ingin melakukan perubahan-perubahan warna ini. Misalkan perubahan warna, kita tinggal pilih di sini ya. Nah, ini kita bisa rubah warnanya jadi merah. Klik oke misalnya. Wah, jadi merah. Setelah itu misalkan suatu ketika kita ingin melihat atributnya ya, kita bisa klik label features. Ini akan memunculkan nama-nama desanya. Nah, seperti itu. Kemudian ada lagi yang perlu kita kaji, cara menggabungkan atau memasukkan data-data peta ini. Tetapi beberapa hal yang perlu diperhatikan adalah, satu, bahwa data kita memiliki nama-nama desa yang betul-betul sama, baik itu pengaturan huruf besar kecilnya maupun kebenaran pengetikan kata-katanya. Jadi misalkan kerek ya harus kerek dengan tulisan persis seperti ini. Untuk itu kita bisa lihat data-data yang ada di peta ini dengan melakukan klik kanan di sini, kemudian klik di open atribut tabel. Ya, ini akan kelihatan bahwa kita membutuhkan sebuah sel kunci atau primary cell yang akan digunakan sebagai pedoman untuk mengisi data ini ke kanan. Kita tentukan primary key-nya misalkan desa ini, maka data desa ini harus persis tepat seperti ini. Ini hanya ada 10 desa ya. Ini adalah kenapa 10 desa padahal realnya takaran ada 12, karena memang peta database kita yang pakai adalah database lama. Jadi ada 2 desa yang belum ikut masuk ke sini sebagai hasil dari perpecahan ataupun pemekaran wilayahnya. Ya, kita untuk menyamakan dengan data ini sebaiknya kita simpan data ini dengan print screen ya. Tekan tombol print screen di layar. Kemudian kita buka tempat data kita, Excel kita. Nih. Ya. Excel kita seperti ini. Kita masukkan datanya tadi dengan menekan Ctrl V untuk melakukan sinkronisasi data. Ya, ini kita akan menyocokkan database kita ini dengan ini. Untuk memudahkan kita crop dulu. Cara cropnya adalah dengan double klik di gambar yang sudah kita print screen tadi. Kemudian tekan grouping tool yang ada di atas ya. Kita tinggal geser ke kanan ya, geser ke bawah. Begitu caranya. Ini geser ke atas ya. Geser ke atas. Begitu. Geser lagi sampai sini. Kita ambil saja area yang dibutuhkan. Ini geser ke kiri. Setelah selesai kita tinggal klik di luar, maka data ini sudah terpotong gambarnya, tinggal kita bisa membandingkan
apakah sudah sama nama-nama desanya? Ini primary key, desa ini harus betul-betul sama. Kalau ini tidak sama, maka proses pengiriman penggabungan data dipastikan gagal. Terkait dengan nama-nama desa, kalau ada salah satu yang tidak sama, maka nama desa tersebut dan semua catatan data-data termasuk jumlah SAB, jumlah jamban, dan lain sebagainya juga akan tidak terambil. Oke, kita periksa satu. Kiringan, Duyung, Tawangrejo, Takeran, Kuwonharjo. Kuwonharjo ini berbeda ya. Kita mesti sesuaikan, yang benar adalah seperti ini. Kuwonharjo. Samakan. Kuwon spasi ya. H besar, Harjo. Ya, itu sudah sama. Kepuhrejonya sama, Kerik sama, Waduk sama, Jomblang sama, Kelang sama, Madigondo sama. Oke, kalau sudah sama, kita simpan dulu ya. Ini namanya takaran latihan, karena ini masih read only, kita harus simpan. Kita ganti nama saja. Kita ganti nama menjadi data Mas Huda. Mas Huda ini adalah sesepuhnya penunggu landasan Lanut Iswahyudi. Ya, kita simpan. Ya, kita tutup. Oke, langkah selanjutnya adalah kita mau memasukkan data-data tadi yang berupa jumlah SAB, jumlah jamban, dan lain sebagainya yang jumlahnya 100, 200, 300. Caranya seperti apa? Caranya adalah kita klik kanan di nama pertama sudah ini, kemudian klik join and related. Join and related ini kalau diterjemahkan bahasanya Jiwan itu gabung dan hubungkan ya. Kemudian pilih join. Setelah join, ada beberapa hal yang perlu kita isi. Yang pertama, choose the field in this layer that the join will be based on. Nah, ini kita pilih saja panahnya. Ini artinya apa? Nanti buka kamus saja kalau pengen tahu. Ya, kita masukkan pilih desa. Jangan salah ini, karena kita tadi menggunakan desa. Choose the table to join to this layer or load the table from this. Nah, ini. Pilih tabel yang ingin digabungkan ke layer ini dan masukkan tabel dari disk atau hard disk atau flash disk atau disk-diskan. Ya, ini kita klik browse ini untuk mencari lokasi file kita tadi yang kita sudah beri nama data Mas Huda 2 tadi. Kita browse. Nah, kita cari tempatnya. Kita tadi ada di dokumen. Ini tidak perlu harus begini ya, tergantung lokasi data jenengan masing-masing. YouTuber, kemudian peta Mas Huda 2. Woi, kebanyakan peta ini kita jadi bingung. Nah, data Mas Huda tadi kita klik add ya, kemudian klik sheet 1 add. Nah, setelah itu kita klik di sini, kemudian klik OK. Kita lihat bahwa data ini sudah masuk, nama desa, kode yang lain-lain ini sudah kosong. Data kita akan ditambahkan di kanan ini ya, di kanan ini data kiringan Duyung, jumlah SAB 100, jumlah jamban 200, jumlah rumah 300. Baiklah teman-teman sekalian, sepertinya kita sudah sukses memasukkan data dengan melakukan importing data dari data Excel. Terima kasih. Kesempatan berikutnya kita akan bahas materi yang lain. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.